بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الباب التاسع، bab yang ke-9. Dan ini adalah bab yang terakhir dari bab yang akan kita baca dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Sebab pada bab yang ke-10 hanya sekedar menjelaskan beberapa mufradat yang terdapat dalam kitab ini. Beliau jelaskan secara dhabt, demikian pula dari sisi maknanya. Qala rahimahullah fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushaf. Penjelasan tentang penulisan Al-Qur'anul Karim dan memuliakan al-mushaf. Pada bab-bab yang sebelumnya kita telah menyebutkan dan menjelaskan makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama tersebut adalah agama yang dibangun di atas an-nasihah. Dan di antara nasihat tersebut adalah nasihat untuk kitabnya Al-Quranul Karim, meyakini sebagai wahyu dari Allah, kalamullah dan bukan makhluk, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah, sebagai pembimbing kepada as-siratal mustaqim. Sehingga mushaf yang di dalamnya merupakan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kitab yang mulia, yang harus dimuliakan dan harus dihormati, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan al-ihanah, merendahkan kedudukan mushaf Al-Quranul Karim. Sebab merendahkan kedudukan al-mushaf sama kedudukannya dengan merendahkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu dari sifat-sifatnya. I'lam anna al-Qur'an al-aziz kana mu'allafan fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa fil masahif al-yawm. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim tersusun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang terdapat pada mushaf-mushaf kita pada hari ini. Itu asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu sudah tersusun sedemikian rupa. Walakin lam yakun majmu'an fi mushaf. Hanya saja belum dikumpulkan dalam satu kitab dalam bentuk mushaf, belum dikumpulkan demikian. Akan tetapi masih tercerai berai. Sebagiannya dihafal oleh kaum muslimin, dan diantaranya ada yang ditulis pada pelepah-pelepah kurma, dan ditulis pada tulang-tulang, yang memungkinkan untuk
menuliskan wahyu padanya. Sehingga pada saat itu belum ditemukan ada mushaf yang tersusun dalam sebuah kitab. Hal ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan dimungkinkan wahyu itu masih lagi diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ketika akan dibukukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan ada di antara ayat tersebut yang akan dihapus oleh Allah lafaznya, ataukah ada yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menyebabkan bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dibukukan mushaf. Namun susunan Al-Qur'an Al-Karim itu sudah ada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang surah Ali Imran, bacalah surah Al-Baqarah, baca surah Al-Isra, baca surah ini dan itu menunjukkan bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tersusun sedemikian rupa, di mana Jibril alaihi salatu wassalam setiap tahunnya pada bulan Ramadan datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan membacakan kepada beliau Al-Qur'anul Karim. Dan pada di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam, Jibril turun lebih dari 1 kali, 2 kali dalam setahun untuk menyampaikan bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, termasuk urutan ayat-ayatnya. Sehingga urutan tersebut pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah tersusun, namun belum dibukukan dalam sebuah kitab, tidak seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Bal kana mahfuzan fi sudurur rijal, akan tetapi terpelihara di dalam dada-dadanya kaum muslimin pada hafalan-hafalan mereka. Fakana tawaifu minas sahabati yahfazunahu kullah, adalah beberapa orang dari kalangan para sahabat mereka menghafal seluruhnya. Wa tawaifu yahfazuna ab'adan minhu, dan ada beberapa orang dari kalangan mereka menghafal sebahagian dari Al-Qur'anul Karim. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah ketika dibukukan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang bid'ah? Tidak sama sekali. Ya, itu bukan perkara yang bid'ah. Bahkan itu adalah perkara yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana." Sesungguhnya kamilah yang akan menjanjikan, kamilah yang akan menetapkan pengumpulan dari Al-Qur'anul Karim tersebut. Maka para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan isyarah tentang disyariatkannya dan dianjurkannya untuk mengumpulkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah menetapkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an Al-Karim, maka tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengingkari. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum menyetujui apa yang telah menjadi sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga dikumpulkannya Al-Qur'an Al-Karim. Ya, dari hafalan-hafalan, kemudian dari berbagai benda-benda yang di sana dituliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari pelepah kurma, dari tulang-tulang, semuanya dikumpulkan lalu disatukan. Ya, lalu disimpan pada Abu Bakar Siddiq. Setelah meninggalnya Abu Bakar Siddiq diberikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyimpannya kepada Hafsah bintu Umar, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Dan ini menunjukkan bahwa ini pun termasuk di antara sunnahnya para sahabat.
Dan apabila para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersepakat dalam satu perkara, maka itu adalah hujjah. Termasuk di antara perkara ini. Dan termasuk di antara sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Falamma kana zamanu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka pada saat zaman kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa qutila katsirun min hamalatil Qur'an khawfa mautahum, dan terbunuh banyak dari kalangan para penghafal, para pembawa Al-Qur'an Al-Karim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, bukan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq mengkhawatirkan kematian mereka. Semakin banyak yang meninggal. Terlebih setelah terjadinya perang Yarmuk. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengutus pasukannya yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu untuk memerangi pasukannya Musailimah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Jumlah mereka ratusan ribu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengirim pasukannya yang hanya belasan ribu saja, sekitar 14.000 orang, untuk memerangi pasukan yang 100.000 jumlahnya. Demikian banyak sekali jumlah orang-orang yang murtad pada saat itu. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak gentar menghadapi mereka. Dikirimnya pasukan Khalid ibn Walid. Setelah kedua pasukan ini berhadapan-hadapan, maka sebagian dari kaum muslimin dalam keadaan ketakutan melihat jumlah pasukan Musailamah yang demikian banyak, sementara dalam barisan kaum muslimin sebagian mereka masih ada di antara mereka yang baru saja masuk ke dalam Islam. Melihat pasukan yang sangat banyak, maka kurang lebih 4.000 orang melarikan diri dari pertempuran, sehingga yang tersisa hanya sekitar 10.000 orang dari pasukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Terjadilah pertempuran, dan alhamdulillah pasukan mereka kocar-kacir, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Musailimah Al-Kadzdzab mati dan tewas dalam peristiwa tersebut. Namun kurang lebih 700 dari kalangan qurra, ahli qiraah, ahlul Quran, para penghafal Al-Quran Al-Karim yang meninggal dalam peperangan tersebut. Sehingga inilah yang mengkhawatirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Berdasarkan hasil musyawarah antara beliau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Umar menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran Al-Karim. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla melapangkan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk menerima pendapat Umar bin Khattab, maka beliau pun menganjurkan untuk dikumpulkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah mushaf. Wa ikhtilafu man ba'dahum fi, dan perselisihan orang-orang setelah mereka tentang Al-Quran. Fashtashara sahabat radhiyallahu ta'ala anhum fi jam'ihi fi mushafin fa asharu bidzalik. Maka Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk mengumpulkan mushaf, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Fa asharu bidzalik, dan para sahabat memberikan isyarat untuk menyetujui untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak beliau tersebut. Fa katabahu fi mushaf, maka beliau pun menulis dalam sebuah mushaf. Yani maksudnya beliau memerintahkan kepada sebagian sahabat, di antara mereka adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tercelai-berai, ya, ambil dari hafalan-hafalan para sahabat, demikian pula yang ditulis dalam tulang-tulang, demikian pula pada pelepah-pelepah kurma itu. Maka dikumpulkanlah dalam sebuah mushaf. Wa ja'alahu fi baiti Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha, lalu kemudian
dijadikan atau ditempatkanlah di rumahnya Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nah, sampai pada zaman meninggalnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat beliau meninggal, beliau menitipkan ini kepada Hafsah. Ya. Sebabkan karena Hafsah adalah anak beliau yang tertua. Anak sulungnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau memperkirakan bahwa Hafsah akan mampu memelihara dan menjaga mushaf yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Falamma kana fi zaman Utsman radhiyallahu anhu wa intashara al-Islam, maka pada saat di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu dan tersebarlah Islam ke penjuru dunia, sampai Islam tersebut ya menguasai negara-negara Eropa, negara-negara besar, sehingga banyak dari kalangan mereka orang-orang yang tadinya dari non-muslim, maka mereka masuk ke dalam Islam. Mereka menjadi kaum muslimin, sehingga semakin menyebarlah Islam tersebut. Khafa Utsman wuqu' al-ikhtilaf al-muaddi ila tarki syai'in min al-Qur'an aw ziyadati fihi. Maka khawatirlah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu terjadinya perselisihan yang dapat menyebabkan mereka meninggalkan sesuatu dari Al-Quran, ataukah mungkin mereka akan menambah sesuatu dari Al-Quran Karim. Jadi pada saat itu, tatkala sebagian para sahabat mereka keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai ya negara-negara luar, maka di antara mereka ada yang pulang dan mengeluhkan. Di antaranya adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala. Dialah yang menyampaikan kepada Utsman bahwa tolong temui umat ini. Saya melihat sekarang mereka ini berselisih dalam masalah Al-Qur'an Al-Karim. Mereka telah berselisih karena masing-masing daerah punya bacaan sendiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui ya kawan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan 7 bahasa dari bahasa Arab. Ada 6 bahasa yang lain selain bahasa Quraisy. Ya. Berbagai bahasa dalam bahasa Arab. Seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah anzala al-Qur'an ala 7 ahruf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan 7 bahasa dalam bahasa Arab. Ya, dan bukan yang dimaksud 7 bahasa di sini adalah 7 qiraah yang kita kenal sekarang ini. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Adapun 6 bahasa sekarang ini sudah tidak ada lagi, kecuali dalam beberapa riwayat-riwayat tertentu menjelaskan tentang bacaan fulan, bacaan fulan. Bacaan Ibnu Mas'ud, bacaan Ali dan yang lainnya dari para sahabat. Nah, tatkala pada zaman itu, di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, masing-masing ya, daerah, masing-masing negeri, mereka membaca bacaan yang masyhur di daerah tersebut. Nah, siapa dari kalangan para sahabat yang masyhur di daerah itu, maka dia membaca dengan bacaan tersebut. Sehingga terjadi khilaf. Pada saat mereka bertemu antara satu bacaan dengan bacaan yang lain, maka mereka menyangka ya bahwa Al-Qur'an Karim telah berubah, disebabkan karena kebodohan mereka. Mereka orang-orang ajam, ya, bukan orang-orang yang fasih dengan bahasa Arabnya. Jangan sampai mereka tatkala melihat adanya perselisihan ini menyangka bahwa Al-Qur'anul Karim pun telah berubah dan terjadi perdebatan. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkeinginan untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim tersebut yang berasal dari berbagai daerah, lalu menyatukan bacaan mereka. Menyatukan bacaan. Jadi tersebar beberapa mushaf dengan berbeda-beda bacaan dalam bahasa Arab. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah pada waktu itu memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh mushaf-mushaf itu. Dikumpulkan, lalu kemudian diserahkan kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dan seluruh mushaf tersebut dibakar.
Lalu kemudian Utsman radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan kepada sebahagian sahabat, di antaranya Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan 2 orang lainnya, untuk menulis mushaf Al-Quran Al-Karim. Dan Utsman sudah berpesan, apabila engkau melihat terjadi perselisihan dalam hal bacaan yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, maka tulis dengan bahasa Quraisy. Hendaklah kamu tulis dengan bahasa Quraisy, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mayoritas menurunkan Al-Quran Al-Karim tersebut dengan bahasa Quraisy. Maka amalkanlah dan diterapkanlah perintah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, maka ditulislah beberapa mushaf. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7. Lalu kemudian mushaf-mushaf inilah yang dikirim ke berbagai negara dengan satu bacaan, yaitu bacaan Quraisy. Adapun yang lainnya yang selain dari bahasa Quraisy, maka seluruhnya dibakar oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, terkecuali mushaf yang di tangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Abdullah bin Mas'ud enggan untuk menyerahkan mushafnya kepada Utsman. Dan beliau mengatakan, bagaimana mungkin saya akan meninggalkan ini, sementara sekian banyak yang terdapat dalam mushaf ini saya dengarkan langsung dari mulutnya, dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud pun menyembunyikan mushaf beliau radhiyallahu taala anhu. Dan ini telah menjadi kesepakatan kaum muslimin pada saat itu. Tidak seorang pun dari mereka, walaupun Abdullah bin Mas'ud enggan untuk menyerahkan mushafnya, tapi beliau tidak mengingkari apa yang diamalkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, sehingga ini pun menjadi ijma' dari kalangan para sahabat. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita melihat perbedaan dalam hal mengumpulkan Al-Qur'an pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dengan zaman Utsman. Kalau pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkannya Al-Qur'an dalam sebuah mushaf disebabkan karena kekhawatiran meninggalnya sekian banyak dari para penghafal Al-Qur'an Karim. Jangan sampai mereka banyak yang meninggal sehingga Al-Quran Al-Karim tersebut tidak terjaga dan terpelihara. Adapun pada zaman Utsman, mushaf itu Al-Quran Al-Karim sudah dibukukan dalam mushaf. Hanya saja karena terjadinya perbedaan bahasa dalam bahasa Arab, menyebabkan mereka dikhawatirkan berpecah hanya dalam permasalahan tersebut, sehingga Utsman radhiyallahu ta'ala anhu mengambil sikap untuk menyatukan seluruh bacaan kaum muslimin di atas bacaan Quraisy, dan itulah yang berlaku sampai zaman kita sekarang ini. Adapun bacaan-bacaan yang kita kenal dari qiraah, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah, maka itu seluruhnya adalah bacaan Quraisy. Seluruhnya adalah bahasa Quraisy, namun terjadi perbedaan dalam masalah lahjah, dialek, dan semuanya sahih, mutawatir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa antashara al-Islam, dan tersebarlah Islam. Khafa Utsman wuqu' al-ikhtilaf al-muaddi ila tarki syai'in min al-Qur'an aw ziyadati fihi. Maka takutlah Utsman akan munculnya perselisihan yang dapat mengantarkan mereka meninggalkan sesuatu dari Al-Qur'an atau tambahan-tambahan dalam Al-Qur'an. فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف. Maka Utsman bin Affan pun, dengan beliau memerintahkan pada beberapa sahabat untuk menyalin mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yang para sahabat sepakat di atasnya, bahwa itu adalah ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka disalinlah beberapa mushaf. Wa ba'atha biha ilal buldan, dan kemudian beliau pun mengutusnya ke berbagai negara. Wa amara bi itlafi ma khalafah, dan beliau memerintahkan untuk memusnahkan selainnya, dan beliau membakarnya. Dan apabila kita melihat ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercecer,
atau mungkin Al-Quran Karim yang dikhawatirkan akan menjadi penyebab ihanah, yakni dijadikan bahan permainan oleh sebagian orang, maka apabila dibakar itu lebih baik, dan membakarnya itu lebih selamat, ya, dibanding kalau dia disimpan, dikhawatirkan akan tercecer. Nah, dan itu lebih selamat, sebagaimana dilakukan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, dan di sana ada hadis yang menjelaskan tentang bolehnya hal tersebut. Para ulama berdalil dengan hadis Ka'ab bin Malik, kisah yang panjang tentang tertinggalnya Ka'ab bin Malik dengan dua temannya dari perang Tabuk, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan hukum hajar terhadap 3 sahabat tersebut yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Tidak boleh mengucapkan salam kepadanya, sehingga pada saat mereka mengucapkan salam tidak dijawab salamnya, diboikot, ya, bahkan istrinya pun diperintahkan untuk menjauhinya. Dalam keadaan seperti itu selama 50 malam. Dalam kondisi seperti itu, 3 orang sahabat ini bersabar menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, kapankah itu berakhir. Lalu kemudian, ya, di saat-saat dia mendapatkan hukuman hajar dari Nabi alaihi salatu wasallam, datanglah surat dari Malik Ghassan, dari Raja Ghassan, kirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Nah, di dalam surat tersebut dia mengatakan, ya, yang kira-kira maknanya dia mengatakan, sesungguhnya telah sampai padaku kabar bahwa sahibmu, temanmu telah jafak, ya, telah bersikap kasar kepadamu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya persilahkan engkau datanglah ke negeriku. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebabkan kehinaan kepadamu. Ya. Kira-kira seperti itulah yang ditulis oleh Raja Ghassan ini. Setelah Ka'ab bin Malik membacanya, maka beliau mengatakan, ini lebih musibah lagi. Ini lebih musibah lagi. Maka dia pun menyobek-nyobek, lalu kemudian membakar surat tersebut yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ada lafzul jalalah. Ya. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa apabila dikhawatirkan, ya, sesuatu yang ada lafzul jalalah, ada nama Allah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan membakarnya itu lebih selamat. Nah, sebab ada dari kalangan sebagian para ulama mengatakan, ya, ditanam, digali kemudian tanam. Ini pun, ya, mungkin sewaktu-waktu, ya, ada orang yang menggalinya lalu kemudian terbongkar kembali. Nah, dalam keadaan masih terlihat ayat-ayat tersebut, sehingga dikhawatirkan justru lebih direndahkan lagi kedudukannya. Maka membakar ini lebih selamat. Wallahu a'lam. Wa ba'atha biha ila al-buldan. Na'am. Wa kana fi'luhu hadha biittifaqin minhu. Dan adalah perbuatan ini, na'am, adalah merupakan kesepakatan dari Utsman, wa min Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib, wa sa'iris sahabati wa ghairihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan seluruh para sahabat menyepakati hal ini, apa yang diperbuat oleh Utsman. Ada di antara mereka yang menyelisihi, yaitu mereka dari kalangan Khawarij yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Termasuk di antara yang mereka kritik terhadap Utsman, yang menyebabkan mereka membunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, disebabkan karena mereka tidak setuju tentang disatukannya bacaan Al-Quran Karim dengan bahasa Quraisy. Mereka ini ahlul fitan yang membuat kerusakan. Akan tetapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sepakat dan tidak terjadi perselisihan. Wa innama lam yajma'hu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahidin, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpulkan pada zamannya dalam satu mushaf, lima kana yutawaqqa min ziyadatihi wa naskhi ba'dil matlu,
Ya. Disebabkan karena masih ada kekhawatiran ditambahnya ayat, diturunkannya wahyu, ataukah dihapuskan sebagian yang telah diturunkan, yang telah dibaca. Ya. Bukankah di sana pernah ada ayat-ayat yang pernah diturunkan Allah kemudian lafaznya diangkat lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albatta. Ini ayat yang pernah diturunkan oleh Allah, dibaca oleh para sahabat. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali ayat tersebut, adapun hukumnya maka hukumnya masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yazal dzalika tawaqqu' ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam, dan masih saja ya kekhawatiran bertambahnya ayat atau dihapusnya sebagian ayat itu masih mereka rasakan. Nah, mereka masih mengkhawatirkan hal tersebut sampai kemudian wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma amanna Falamma amina Abu Bakrin wa sairu ashabihi dzalika tawaqqu', maka tatkala Abu Bakar dan seluruh para sahabatnya mereka sudah merasa aman dari kekhawatiran itu karena meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtadatil maslahatu jama'ahu waqtadatil maslahatu jam'ahu fa'aluhu radhiyallahu anhum, maka kemaslahatan menghendaki untuk dikumpulkannya mushaf tersebut, ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim dalam sebuah mushaf, maka mereka pun melakukan hal itu. Waqtalafu fi adadil masahif allati ba'atha biha Utsman, dan para ulama berselisih berapa jumlah mushaf yang dikirim oleh Utsman radhiyallahu taala ke berbagai negeri itu. Faqala al-Imam Abu Amr ad-Dani, maka berkata al-Imam Abu Amr ad-Dani, salah seorang mukri, aktsarul ulama ala anna Utsman kataba 4 nusakh. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu menulis 4 mushaf, ya. 4 salinan mushaf. Jadi pada waktu itu tentunya belum ada fotokopi ya. Jadi mereka satu persatu disalin sampai selesai. Fa ba'atha ila al-Basrati ihdahun. Yang satunya dikirim ke Basrah. Wa ilal Kufati ukhra, yang satunya lagi dikirim ke Kufah. Kenapa? Jangan diganggu. Wa ila Syam ukhra, dan yang satunya dikirim ke Syam. Wahtabasa indahu ukhra, dan beliau menahan satunya ada pada Utsman radhiyallahu taala. Dari 4 mushaf dalam riwayat Abu Amr. Wa qala Abu Hatim As-Sajastani, Abu Hatim As-Sajastani mengatakan, kataba Utsman 7 masahif. Utsman menulis 7 mushaf. Ba'atha wahidan ila Makkah wa akhar ila Syam wa akhar ila Yaman. Yang satunya beliau mengirimnya ke Mekah, yang satunya ke Syam, yang satunya ke Yaman, wa akhar ila al-Bahrain, yang satunya lagi ke Bahrain, wa akhar ila al-Basrah, ada yang dikirim ke Basrah, wa akhar ila al-Kufah, ke Kufah, wa habasa bil Madinati wahidan, dan beliau menahan 1 salinan mushaf di Madinah. Wa hadha mukhtasar ma yata'allaqu bi awwali jam'il mushaf, dan ini ringkasan hal-hal yang berhubungan dengan awal pengumpulan mushaf. Wa fihi ahaditsu katsira fi sahih, dan dalam hal ini ada hadis-hadis yang banyak yang terdapat dalam kitab as-sahih. Wa fil mushafi 3 lughat, dan dalam kata mushaf itu ada 3 bahasa. Dhammul mim wa kasruha wa fathuha. Ya. Boleh kita mengatakan al-mushaf, boleh juga kita mengatakan al-mashaf, boleh juga kita mengatakan al-mishaf. Tiga-tiganya boleh. Mushaf, mashaf, mishaf. Ya. Jadi kalau mungkin ada yang mendengarkan mishaf, jangan dikira salah. Betul. Nah,
Fadhammu wal kasru masyhuratan. Ya, pengucapan dengan di dhammah mimnya dan di kasrah ini adalah bahasa yang masyhur. Mushaf dan mishaf. Wal fathu, sedangkan bacaan di fathah al-mashaf, dzakaraha Abu Ja'far An-Nuhas wa ghairuhu, ini disebutkan oleh Abu Ja'far An-Nuhas dan selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, akhwan. Kira-kira 2 pertemuan lagi kita menyelesaikan kitab ini. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.